Dr. Umar Mustafa Al-Kafi, seorang ilmuwan Mesir kontemporer, penulis buku dan dai, beliau itu menghitung ayat Al-Quran tentang akhlak itu ada 1.500-an lebih. Berarti ini 24% ya. Sedangkan ayat tentang hukum, tentang ibadah-ibadah itu 130-an ayat. Berarti cuma 2% aja. Yang menarik kok Al-Quran pakai kata yamshuna al-ard, yang berjalan di atas bumi ya, dengan rendah hati. Kenapa nggak disebut langsung orang yang rendah hati begitu? Karena orang itu disebut sombong atau rendah hati itu baru nampak ketika dia beraktivitas, Pak. Kalau sudah bicara, kalau sudah beraktivitas, termasuk berjalan, ketahuan dia rendah hati atau tidak. Sampai Al-Quran mempersamakan ya, bahwa kikir itu adalah perbuatan keji yang istilahnya sama-sama juga dipakai untuk istilah zina, apalagi tadi Mas, homoseks. Kalau ibadah kita ada yang kurang, itu bisa ditutup dengan akhlak sosial. Maka kalau masjid kita ini punya kepedulian yang tinggi ya terhadap anak-anak yatim, du'afa, wah itu cocok banget itu. Bagus, program itu saya kira harus terus didukung, terus disupport. Karena itu bukti bahwa masjid kita tidak hanya ngurusin persoalan ibadah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kali ini renungan kita akan mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pentingnya kita berakhlak mulia, memiliki akhlak yang mulia, karena itu indikator tanda iman dan agama seseorang itu dinilai baik. Mari kita hitung Bapak Ibu ya. Dr. Umar Mustafa Al-Kafi, seorang ilmuwan Mesir kontemporer, penulis buku dan dai, beliau itu menghitung ayat Al-Quran tentang akhlak itu ada 1.500-an lebih. Berarti ini 24% ya. Sedangkan ayat tentang hukum, tentang ibadah-ibadah itu 130-an ayat. Berarti cuma 2% aja. Cuma kemudian umat ini kurang proporsional dalam mempelajari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran seakan hanya berbicara tentang seputar ibadah, tentang seputar keimanan. Padahal ayat yang bicara tentang akhlak itu hampir 25% dari jumlah ayat Al-Quran yang 600 ribuan lebih itu. Maka saya kira perlu kita bersikap adil, proporsional, untuk juga merenungkan ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak. Tidak hanya seputar masalah keimanan ataupun ibadah. Itu yang pertama, alasannya begitu. Alasan kedua, mari kita lihat Bapak Ibu. Di surah Ibrahim, surah 14 ayat 24-25, Allah berfirman untuk menggambarkan sikap beragama yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Tidakkah kalian memperhatikan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang baik. Kriteria pohon yang baik itu asluha sabit, akarnya kuat. Ini untuk perumpamaan imannya yang kuat, akidahnya mantap.
wa far'uha fis sama, dan pohon itu menjulang tinggi. Ini berarti apa? Perumpamaan untuk ibadah yang istiqamah. Dan pohon itu berbuah di setiap musim, dan ini perumpamaan untuk apa? Akhlak perilakunya, faedahnya. Apa faedahnya untuk sesama manusia, orang yang beriman, orang yang menjalankan ibadah? Itu yang menjadi ukurannya, apakah orang itu iman dan ibadahnya baik atau tidak. Karena diumpamakan seperti buah. Sehingga akhlak yang mulia itu bentuk konkret yang bisa kita ketahui, yang bisa kita rasakan akan keimanan seseorang. Kalau iman orang itu dilihat dari hakikat imannya, kan yang tahu hanya Allah, Pak. Wong itu di dalam. Oleh ayat tadi dikatakan seperti akar toh. Kalau akar pohon itu kan di tanah, nggak kelihatan. Maka iman seseorang kuat atau tidak yang tahu hanya Allah. Yang ada kita apa? Indikatornya, tanda-tanda keimanannya. Tandanya itu apa? Tandanya adalah pada akhlaknya, perilakunya. Maka ukuran iman itu ibarat pohon tadi pada buahnya. Sehingga kalau ada orang yang beragama tetapi akhlaknya tidak baik, itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Atau mungkin malah berbuah tapi buahnya tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu alasan kedua. Maka kita akan merasa bersikap adil, proporsional kalau kita juga menjadikan ukuran kriteria akhlak yang baik itu sebagai bukti keimanan dan sikap beragama yang baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita lihat contoh saja ya. Di dalam Al-Quran, kelompok orang yang disebut orang baik itu mayoritas kriterianya adalah yang memiliki akhlak yang baik. Sekarang mari kita cek contoh, misalnya yang disebut orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dijelaskan kriteria siapa itu yang dimaksud orang yang bertakwa. Takwa ya Pak, bukan takwa. Kalau takwa itu takut istri tua, lo beda gitu. Takwa itu siapa? Ada banyak ayat menjelaskan ini. Kita ambil contoh misalnya di surah Ali Imran ayat 134. Disebut di ayat itu orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 cirinya. Siapa mereka? Orang-orang yang suka berinfak, orang yang sanggup menahan amarah, orang yang bisa memaafkan, dan orang yang berbuat kebajikan. 4-4-nya bicara tentang apa, Pak? Akhlak. Akhlak. Tapi buru-buru saya ingin menggarisbawahi, jangan ada yang kemudian berasumsi, beranggapan kalau gitu yang penting baik ya Pak, gak usah sholat rapopo. Salah. Itu juga tidak benar. Itu sama menyimpangnya itu. Tidak boleh. Maka tadi seperti pohon itu akarnya kuat, pohonnya menjulang dan berbuah. Berarti apa? Akidahnya benar, lurus, ibadahnya ya istiqomah, dan akhlaknya juga mulia. Itu namanya seorang muslim yang sebenarnya. Kita lihat contoh orang bertakwa lagi, misalnya apa? Ini agak rinci Pak. Di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 177. Agak rinci ini ciri orang bertakwa itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fi riqab wa aqamas shalah wal mufuna bi ahdi idza ha'aduhu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
Siapa itu orang? Ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu. Mereka orang yang benar. Di situ disebutkan rukun imannya 5, Pak. Percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, 5. Kalau di Al-Qur'an itu ayat yang menjelaskan rukun iman itu hanya 5. Kita yakini menjadi 6 itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak boleh memahami Al-Quran tanpa hadis, tidak boleh ya. Tidak boleh dipisahkan. Jadi ingkaru sunnah itu tidak boleh. Kan ada sekelompok orang yang mengatakan cukup Al-Quran, nah, itu tidak boleh. Baik. Nah, ayat ini memerinci tentang siapa yang disebut orang yang bertakwa. Kesemuanya Pak, kita hitung tadi Pak. Orang yang setelah beriman disebutkan siapa? Orang yang memberikan sebagian hartanya kepada apa tadi? Anak yatim, fakir, miskin, disebut kelompok-kelompok sampai 9 kalau kita hitung itu. Termasuk menepati janji, bersikap sabar. Semua bicara tentang akhlak. Apalagi kalau kita tengok sedikit asbabun nuzul dari ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini kan asbabun nuzulnya berkaitan dengan sikap orang Yahudi, Bani Israel, Yahudi di Madinah saat itu. Mereka itu menganggap ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak konsisten katanya. Karena kan Rasulullah pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa, Pak. Terus kemudian setelah ada yang mengatakan 17 bulan, 18 bulan, rasanya itu enggak ada faidahnya. Maka kemudian Rasulullah selalu berdoa mudah-mudahan kiblatnya dikembalikan ke Makkah. Maka turun perintah kembali. Nah, itu yang kalau di Madinah maka ada sebuah masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid di mana Rasulullah ketika melaksanakan ibadah sholat asar dapat 2 rakaat itu langsung kemudian disuruh oleh Allah berpindah kiblat Pak. Tadi ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram kembali. Mendengar turunnya perintah itu orang-orang Yahudi langsung kemudian kalau sekarang bahasanya mungkin membuli orang Islam itu. Agama tidak konsisten gitu. Bolak-balik kiblat kok pindah-pindah, kira-kira gitulah kalau sekarang bahasanya. Maka turun ayat, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan persoalan menghadap ke arah mana kamu sholat. Bukan urusan menghadap ke barat atau ke timur, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bukan. Tapi kebajikan itu apa? Orang yang beriman dengan benar. Orang yang istiqomah. Nah, yang menarik di ayat ini disebut ibadah ritualnya 1, ibadah sholat, Pak. Karena ini yang penting. Dan orang yang memberikan sebagian hartanya berarti apa? Orang yang bersosial dengan baik. Mereka itulah yang disebut orang yang benar imannya, benar agamanya, dan mereka itu orang yang bertakwa. Ini bukti. Contoh kalau pakai redaksi kata takwa, maka yang banyak disebut di Al-Quran siapa? Yang juga akhlaknya baik. Lanjut kita. Siapa lagi? Misalnya ada kelompok yang oleh Allah disebut hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ibadur Rahman. Di surah Al-Furqan ayat 63 itu, Ibadur Rahman. Siapa itu yang disebut hamba Allah yang dikasihi? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang disebut hamba yang dikasihi oleh Allah itu mereka orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan kalau ada orang yang membuli, mengomongi jelek, memfitnah, dia tidak membalas. Kalau toh harus membalas, dia membalas dengan ucapan yang baik. Wa qalu salama, ucapan yang baik. Dua-duanya kriterianya bicara tentang apa itu Pak? Akhlak. Ya kan? Hamba yang dikasihi oleh Allah itu yang tidak sombong, yang rendah hati, dan kalau bicara apa? Mengandung keselamatan. Akhlak dua-duanya.
Yang menarik kok Al-Quran pakai kata yamshuna al-ard, yang berjalan di atas bumi ya, dengan rendah hati. Kenapa nggak disebut langsung orang yang rendah hati begitu? Karena orang itu disebut sombong atau rendah hati itu baru nampak ketika dia beraktivitas, Pak. Kalau sedang tidur nggak ketahuan, tidur sombong banget, nggak ketahuan tidur gitu kan, iya kan? Tapi kalau sudah bicara, kalau sudah beraktivitas, termasuk berjalan, ketahuan dia rendah hati atau takabur. Baik, ini orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman. Satu lagi masih di bagian ini Bapak Ibu. Mari kita lihat. Mukmin yang dinilai beruntung. Mukmin apa? Yang beruntung. Di surah Al-Mu'minun tuh, surah 23. Ayat 1 sampai 8 misalnya. Siapa mereka itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Siapa yang disebut mukmin yang akan memperoleh keberuntungan dalam hidupnya itu? Pertama, ini yang menarik memang disebutnya ritual, orang yang sholat di dalam sholatnya khusyuk. Satu aja disebut itu Pak. Nomor satu, sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa tahu? Apa Mas khusyuk itu? Ya Mas, tahu nggak khusyuk? Aman? Tahu? Apa? Hah? Khusyuk artinya takut sama Allah, ya enggak salah, ya bener apa-apa, namanya juga usaha menjawab itu ya nggak apa-apa ya Pak, itu ikhtiar namanya, enggak apa-apa, nggak boleh dia bilang salah, wis pokoknya bener gitu, namanya usaha kok gitu kan. Ada yang bilang khusyuk itu kalau lagi sholat pokoknya lupa segalanya, itu namanya pingsan, bukan khusyuk itu. Khusyuk itu apa? Hudurul qalbi. Orang yang ketika sholat hatinya dia hadir di hadapan Allah. Hatinya apa? Bukan badannya. Kalau badannya kan di sini. Kalau kita berdoa wajjahtu wajhiya lilladzi, itu wajah hati kita. Ya Allah, ku hadapkan wajahku, itu bukan wajah ini. Kalau wajah ini kan di sajadah. Hati kita. Nah, menghadap Allah dengan hati itu maka disebut dengan orang-orang yang disebut arif. Dia tahu persis dia sedang menghadap Allah. Nah, hanya satu itu Pak yang disebut berkaitan dengan ritual. Selebihnya semuanya bicara akhlak. Kita mulai. Siapa yang kedua tadi? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Berarti apa? Sama. Maka kita masih dalam situasi apa ini Pak? Pandemi kan? Banyak sekali yang kemudian tidak bisa menggunakan waktunya, yang kebetulan banyak di rumah, seringkali diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu tanda kok orang nggak bahagia itu Pak. Kalau orang bahagia itu dia bisa tahu apa yang harus dia kerjakan yang bermanfaat. Bermanfaat itu macam-macam. Kalau main futsal manfaat nggak Pak? Tujuannya apa? Kalau untuk olahraga supaya seger, manfaat. Ngopi-ngopi sama teman manfaat nggak Pak? Tujuannya Pak? Silaturahim Pak? Atau menghibur diri dari rumah sumpah ketemu istri terus? Wah, misalnya kira-kira gitu ya. Manfaat. Jadi masing-masing orang bisa berbeda. Tapi intinya Pak, yang menjauhi perbuatan dan ucapan yang tidak berguna. Sosial lagi. Yang keempat apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat apalagi simbol sosial juga. Yang kelima Pak, yang menjauhi walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga kehormatannya. Maksudnya apa? Tidak berzina. Maka itu orang yang disebut mukmin yang beruntung, yang berbahagia hidupnya. Kalau orang mencari kesenangannya, kata ayat itu famaribtagha wara'a dzalik, yang mencari kesenangan hawa nafsunya di balik itu, artinya ya itu bukan dengan istrinya, namanya zina kan Pak. Dosa nggak itu Pak? Dosa. Berarti kalau dengan istri bukan dosa, malah berpahala. Tuh. Ibadah yang berpahala itu diantara ibadah dengan istri. Tuh.
Udah nikah belum Mas? Sampai udah nikah belum? Sudah. Alhamdulillah. Bisa menghayati gitu. Kalau belum nikah ikut ketawa itu kan belum menghayati gitu kan. Berikutnya apa itu? Walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menunaikan amanah. Laki-laki sosial. Jadi kita hitung ya, dari pendekatan kuantitas kelompok yang disebut baik menurut Al-Quran, rata-rata yang disebut menonjol yaitu orang yang bagus akhlaknya, yang baik budi pekertinya. Itu ya. Nah, ini yang ketiga nih. Tadi saya ulang lagi ya Pak ya. Ini nanti ada ujiannya loh Pak. Ujiannya sama malaikat di akhirat. Apa itu? Akhlak dari segi jumlahnya ayat akhlak jauh lebih banyak. Yang kedua apa? Ibarat ini satu buah. Ya kan? Akhlak itu. Yang ketiga apa tadi? Ciri orang yang baik, yang dominan juga akhlaknya yang baik. Baik. Lanjut sekarang yang keempat. Ibadah-ibadah di dalam Islam yang disyariatkan oleh Islam, Bapak Ibu, itu memiliki tujuan utama agar umat Islam itu memiliki akhlak yang baik. Maka beribadah itu bukan tujuan, tapi apa? Sarana. Itu bukan tujuan supaya misalnya orang itu melaksanakan ibadah, enggak. Di keseluruhan perintah ibadah di dalam Al-Quran, mayoritasnya mesti Allah tunjukkan tujuannya untuk apa. Mari kita lihat misalnya. Kita mulai dari apa? Wudu misalnya. Ayat tentang wudu di surah Al-Maidah ayat 6. Ini kan salah satu bentuk ibadah yang khusus disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain nggak dikasih Pak. Kalau umat yang lain sholat, kita sholat, ya kan? Kalau zakat, ada nggak umat lain Pak? Umat sebelumnya, maksudnya sebelum Islam itu, para nabi dulu diperintah zakat nggak? Perintah juga. Puasa? Perintah juga. Tapi wudhu khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa umat Muhammad tuh digelari apa? Hurril muhajjalin. Nanti di akhirat itu Rasulullah mengenali siapa, padahal kita nggak ketemu loh. Tapi Nabi mengenali, oh dia umatku. Kenapa? Min atharis wudhu, bekas wudhu, nggak dimiliki oleh umat lain. Dalam ayat itu katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dengan syariat wudhu itu Allah tidak ingin memberatkan kalian wahai orang-orang beriman, tapi Allah ingin apa? Di ayat itu membersihkan, waliyutahhirakum. Maka toharoh itu bukan membersihkan anggota wudhu saja, anggota badan bukan Pak. Buktinya apa? Buktinya mohon maaf ya, kalau kita batal, misalnya buang angin, itu kan batal wudhu kita. Tapi kalau kemudian kita wudhu, yang kita basuh kan tetap anggota wudhu, bukan tempat keluarnya angin, kan gitu. Karena kalau logikanya itu untuk membersihkan fisik, yang dibersihkan ya di tempat keluarnya angin, kan gitu. Ternyata enggak, tetap wajahnya, tetap kedua tangan sampai siku, usap kepala sampai kaki. Berarti apa? Memang wudhu tujuannya bukan sekedar membersihkan anggota tubuh, tapi mengajari kita apa? Bersih hati, maka disebutnya toharoh. Terus ngajari apa lagi? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu diantaranya, kalau syukur dengan perbuatan berarti apa? Menggunakan anugerah Allah untuk manfaat buat orang lain. Itu namanya syukur dengan perbuatan.
Contoh, dianugerahi tenaga nolong orang, itu syukur. Dianugerahi ilmu ngajarin orang, syukur. Dianugerahi harta nyumbang infak ke orang, syukur namanya. Lagi-lagi Pak, udhu saja tujuannya agar kita bisa membawa manfaat untuk orang lain. Karena Pak, akhlak tertinggi itu kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Tuh baru wudhu itu Pak. Berikutnya apa? Sholat misalnya. Sholat itu tujuan utamanya paling tidak yang disebut di Al-Quran Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, surah 20 ayat 14, aqimis sholata li dzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Mengingat Allah itu menghasilkan buah. Buahnya apa? Ketenangan batin, ketentraman jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, damai. Hati yang tentram, buahnya apa? Kalau ketemu orang ya enak. Wong ingat Allah, dia terfikirnya apa? Membagi ketentramannya kepada orang lain. Itulah mengapa sholat itu karena mengingat Allah buahnya tentram. Kalau tentram simbolnya salam Bapak Ibu. Selesai sholat kan salam kan? Itu salamnya kan ke kanan dan nggak boleh ke atas bawah loh Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak boleh. Kanan kiri. Kenapa? Ini simbol ngajari kita supaya damai dengan sekeliling kita. Menebar ketentraman setelah kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salamnya pun nggak boleh juga dijawab kalau lagi sholat tuh nggak boleh. Misalnya amam nih, Ustadz Amir mimpin jadi imam, ya toh? Nanti assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh dijawab Pak. Waalaikumsalam Ustadz, salaman nggak boleh, wong sholat toh gitu kan. Kan salam itu kan ada yang wajib dijawab kalau kita usiah ini, ya toh? Salam yang nggak boleh dijawab, sholat salamnya imam nggak boleh. Salam yang dijawab tapi kita nggak mau dengar jawabannya ada tuh. Salam ke ahli kubur Pak, Bapak ziarah toh, kan itu etikanya ngucapin salam ke ahli kubur tuh. Assalamualaikum ya ahli kubur, gitu kan bunyinya kan gitu kan. Itu dijawab oleh ahli kubur, tapi jawabannya kita tidak mau dengar toh. Kalau dengar assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam, kacau, ngabur itu, ngabur itu. Maka tujuan pertama sholat apa? Hati yang tentram. Tujuan kedua sholat itu apa Pak? Kata Allah, ini surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji di Al-Quran atau fahsya, jamaknya fahisyah Bapak Ibu, itu ada 3 jenis. Disebut perbuatan keji, terjemahnya keji ya. Fahsya itu di Al-Quran diberikan contoh ada berapa? 3. Satu apa? Ada yang tahu Pak? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Surah Al-Isra ayat 32. Jangan mendekati perbuatan zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji yang nyata. Nomor 1 zina. Itu namanya perbuatan keji. Yang kedua, itu apa itu? Perbuatan keji itu LGBT, homoseks. Ayatnya Al-A'raf 81-82 itu. Misalnya kaum Lot kan homoseks tuh, kaum Lot itu kan dikatakan oleh Al-Quran, atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan orang sebelum kamu satupun? Apa perbuatan keji itu Pak? Homoseks. Maka itu contoh keji. Zina, homoseksual. Yang ketiga, ini yang paling menarik Pak, kaitannya dengan akhlak ini.
Ada yang tahu nggak Pak? Yang ketiga ini apa? Disebut perbuatan keji itu. Tak keluarin hadiah kalau ada yang bisa. Nggak ada yang jawab, ya nggak jadi lah, nggak jadi keluarin. Pelit Pak. Apa Bu? Pelit, bakhil, kikir, medit. Koret ki opo Pak? Bahasa mana itu Mas? Perhatikan surah Al-Baqarah 268. Itu yang dimaksud kikir itu pelit. Maaf, yang dimaksud keji itu pelit. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tuh. Syaitan itu nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, maka menyuruh kamu untuk mengerjakan perbuatan keji, dalam kurung kikir. Jadi logikanya setan itu gini Pak, kamu itu jangan banyak sedekah, jangan banyak infak, jangan banyak sosial. Nanti kamu miskin loh gitu. Maka disebutnya nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Maka nyuruh kamu untuk supaya berbuat keji, yaitu kikir. Tuh. Yang menarik, ini kenapa kikir kok disebut dengan perbuatan keji? Yang disamakan istilahnya dengan zina dan apa tadi Pak? Homoseksual. Coba, kok sampai Al-Quran mempersamakan ya, bahwa kikir itu adalah perbuatan keji yang istilahnya sama-sama juga dipakai untuk istilah zina. Apalagi tadi Mas? Homoseks. Jangan keras-keras Pak. Kenapa itu? Jawabannya kenapa? Karena tingkat kerusakan perbuatan tersebut sama Pak. Orang yang pelit, masyarakat yang pelit, yang egois, yang tidak mau bekerja sama, tidak saling menolong, rusak nggak Pak? Rusak. Mesti tatanan hancur Pak. Gimana enggak? Wong faktanya manusia itu oleh Allah diberi kelebihan, ada yang kurang. Kok mereka nggak mau saling gotong royong, nggak saling membantu, nggak mau saling bekerja sama? Habis itu. Kacau. Sama dengan kacaunya kalau sampai tidak ada pernikahan yang ada perzinahan. Kumpul kebu kok sapi Pak? Kasihan kebu itu difitnah terus ya, disebut terus kumpul kebu, saat sekali kumpul sapi gitu loh. Kenapa kok istilahnya kumpul kebu? Kadang-kadang itu binatang itu difitnah gitu loh Pak. Ada kumpul kebu, ada misalnya itu kambing hitam, ada kelinci percobaan, apalagi itu Pak? Hah? Adu domba, iya bener. Adu domba, terus apa lagi tuh? Hah? Buaya darat gitu. Bukan sampean loh Pak, maaf loh gitu. Aku tadi nunjuk sampean gitu, bukan sampean maksudnya itu. Contohnya itu, buaya darat. Ada juga air mata. Loh, kenapa air mata buaya itu? Wah, aneh-aneh, kasihan loh. Jadi apa namanya? Binatang itu sering dijadikan simbol negatif oleh manusia. Padahal aslinya binatang kan nggak masalah ya Pak. Ya nggak masalah. Binatang kok masalah. Kalau misalnya tuh buaya misalnya itu, buaya itu kalau makan binatang itu dosa nggak Pak? Ya enggak, buaya dosa gitu. Ada ilustrasinya kan sungai banyak buahnya ya Pak. Itu pas nyebrang binatang-binatang itu Pak, kambing makan sikat habis, ayam apalagi itu, giliran babi lewat diamin aja Pak. Temennya, kok ada babi lewat, kok kamu nggak makan itu? Gue buaya muslim bro, katanya gitu. Sudah ada masuk buaya muslim. Sampai mana tadi Pak? Enggak, ini perbuatan keji namanya itu. Keji. Sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan. Berarti apa? Salah satunya tadi itu Pak. Maka punya tujuan. Maka cocok dengan surah Al-Ma'un yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Tuh.
Orang celaka orang sholat itu. Loh kok celaka loh? Iya, sudah rajin sholat kok lalai dari pesan utama sholat. Ayat ini tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, enggak. Yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya, enggak. Artinya apa? Kalau misalnya kita mengerjakan sholat masih sering terpikir sesuatu ya Pak ya, tiba-tiba teringat kunci tadi naruh di mana, teringat nanti rencana mau kemana, teringat, itu tidak termasuk yang dikecam di ayat ini Pak. Tenang aja, tenang. Banyak temennya kok. Sholatnya masih gitu banyak temannya. Enggak termasuk yang dikecam itu. Karena apa? Allah berfirmannya tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim, tapi alladzina hum an. Artinya apa? Yang lalai dari, bukan di dalam. Siapa mereka itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudzu 'ala ta'amil. Itu udah sholat kok pelit gitu loh Pak. Sudah pelit kalau ngomong nyelekit. Nanti kalau mati kuburannya bukan saya loh, sampean loh. Tuh. Maka sholat itu bukan untuk tujuan sholat itu sendiri Bapak Ibu. Allah ingin mendidik orang yang sholat supaya punya akhlak yang baik, di antaranya tadi. Maka kalau kita ada perbedaan-perbedaan dalam cara sholat kita, ya tenang aja, tidak usah masalah. Termasuk kalau sholat kita misalnya kurang bacaannya kurang fasih, misalnya tidak usah kecil hati. Allah itu punya Asmaul Husna, yang tadi dihafal kan udah tahu Asmaul Husna toh? Apa salah satunya Pak? Syakirun alim. Syakir yang maha mensyukuri. Artinya apa? Maha menerima. Termasuk ibadah-ibadah kita yang misalnya kurang sempurna, insya Allah Allah terima. Bacaan kita masih tidak fasih-fasih, padahal sudah ikut tahsin misalnya ya. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Tenang Pak, insya Allah tetap diterima kalau kita istiqomah itu. Tetap diterima. Maka jangan takut untuk ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ya jangan kemudian, oh terima ya, kalau kita nggak usah belajar, salah juga gitu kan. Tetap harus belajar semampunya. Tapi kalau misalnya nggak bisa-bisa, jangan kecil hati. Allah itu maha mensyukuri. Termasuk kalau sholat kita misalnya bacanya bolak-balik kulhu. Wah, jangan meremehkan kulhu loh Pak. Luar biasa ini. Dulu pernah ada seorang sahabat Nabi. Beliau sahabat, jadi imam di kaumnya. Itu yang selalu dibaca kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, kulhu Pak. Sampai makmumnya itu protes menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini sahabat Anda utus imam kok kulhu terus, gimana ya Rasulullah? Langsung dipanggil. Nah ini hebatnya Rasulullah. Beliau nggak terima informasi gitu aja. Langsung hakimi, nggak panggil dulu, klarifikasi. Ini benar kamu kalau jadi imam bacanya kulhu terus? Benar ya Rasulullah. Dia nggak salah, benar itu. Alasanmu apa? Apa enggak hafal ayat yang lain? Oh saya alhamdulillah hafal Quran ya Rasulullah. Kenapa kamu kok yang baca kulhu terus? Ya Rasulullah, saya begitu mencintai suratul Ikhlas. Ini surah menurut saya sangat luar biasa. Saya sangat mencintai Al-Ikhlas. Rasulullah terus terdiam. Itu tanda apa? Turun wahyu Pak. Terdiam. Langsung mengucapin selamat ya, sambil ditepuk-tepuk gitu. Barusan Allah mengabarkan, Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surah Al-Ikhlas. Wow, tenang Pak. Jadi kalau kita sholatnya baca Al-Ikhlas, punya teman, tenang. Gitu. Pasti yang di sini semua dalam hatinya bilang, gue banget tuh Al-Ikhlas. Gitu. Tapi ya jangan gitu terus, masuk tahajud ya ikhlas semua. Ya toh? Nanti enggak enak dong kalau habis Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus malaikat bilang, pasti Al-Ikhlas, pasti keliru. Enggak enak banget itu. Oh ditebak gitu kan enggak enak. Usahakan malaikat enggak bisa nebak gitu loh Pak. Ayat yang lain, surah yang lain divariasi gitu. Kalau enggak hafal, baca ya enggak apa-apa. Baik, kita kembali ya. Itu sholat Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar kita memiliki akhlak yang baik. Demikian juga puasa. Tujuan puasa kan sudah sering kita sampaikan, bukan supaya kita kelaparan, bukan supaya kita
menderita, apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Kembali ke nomor satu tadi, yang sosialnya baik. Yang agak menarik haji ya Pak Ibu, perintah haji di Al-Quran itu agak unik. Kalau umumnya kan sholatlah agar begini, puasalah agar begini, zakatlah agar begini, agar-agar gitu kan. Kalau di haji itu enggak. Allah bilangnya begini, firmannya itu, kalau pas haji itu kalian harus fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kamu jangan fasik, jangan ngomong jorok, jangan berdebat. Kenapa kok begitu? Untuk melatih diri selama Anda berhaji itu, jadilah seakan-akan betul-betul kayak makhluk Allah yang berusaha jadi orang baik. Maka Allah bisanya, jangan lupa ya, supaya bisa begitu kamu bawa bekal. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairu zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal apa? Orang haji, orang umroh bekalnya takwa apa? Bukan mikirin dolar, real. Apalagi sambal terasi. Jamaah kita itu tasnya gede-gede, isinya itu apa Pak? Balado, keripik udang, waduh bawa semua isinya itu. Ya nggak apa-apa sih kira gitu. Ada ustadz yang protes, kenapa bawa gini semua itu? Ini ustadz daripada repot-repot itu. Oh jangan gini mau gitu. Pas di sana minta juga ustadznya gitu. Kadang-kadang protes, di giliran di sana kasih ya mau juga. Ya itulah uniknya ya. Apa? Supaya bertakwa. Maka poin yang ini kita kembali, tujuan ibadah semuanya yang Allah perintahkan itu agar manusia, agar orang memiliki apa? Akhlak yang mulia. Dalil berikutnya, mari kita teruskan Bapak Ibu, bahwa akhlak mulia menjadi mahkota kita beragama. Apa itu dalilnya? Kalau ibadah kita ada yang kurang, itu bisa ditutup dengan akhlak sosial, bisa dihapus. Surah nomor 11 114 Allah berfirman apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan akhlakmu yang kamu lakukan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Bukti lainnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Puasa nih, kita nggak mampu karena usia lanjut, sakit permanen. Tetap bisa dapat pahala puasa, tapi membayar apa? Fidyah. Bayar fidyah itu simbol sosial Pak Ibu. Tidak ada ayat yang mengatakan jika kamu nggak bisa puasa, ganti dengan sholat 2 rakaat. Ganti dengan baca Al-Quran 3 juz, nggak ada. Yang ada apa? Bayar fidyah, fakir miskin bersosial. Maka kalau masjid kita ini punya kepedulian yang tinggi ya terhadap anak-anak yatim, du'afa, wah itu cocok banget itu. Bagus, program itu saya kira harus terus didukung, terus disupport. Karena itu bukti bahwa masjid kita tidak hanya ngurusin persoalan ibadah ritual, tapi juga apa? Mengajarkan praktek akhlak sosial dan seterusnya. Orang haji umroh ada yang dilanggar larangannya, bisa tetap sah haji umrohnya, tapi bayar apa? Dam, hadiu. Dam itu apa? Simbol sosial. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang itu buruk akhlaknya, tidak bisa ditutup dengan melaksanakan ibadah ritual. Misalnya orang mendolimi orang lain, ya, mengfitnah orang lain, gak bisa terus malam-malam tahajud, ya Allah, aku udah mendolimi orang, ampuni saya, gak bisa selesai urusan. Harus selesaikan dengan sesama dulu, minta maaf kalau yang menyakiti, mengembalikan kalau mengambil. Itu cara, baru minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Cuma minta maaf saja kadang itu berat loh Pak. Kita loh, apalagi suami istri itu yang banyak salah itu sebetulnya suami, tapi yang sering minta maaf malah istri. Betul gak Bu? Aduh kenceng banget.
Jarang para suami minta maaf itu. Kenapa? Kok para suami jarang minta maaf? Kenapa kira-kira? Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Hah? Egois? Apa Pak? Kenapa kok jarang kalau suami maafin ya Bu? Jarang kan? Maafin ya Ma? Jarang. Istri yang sering kalau pada Pak enggak maaf. Kalau pas lebaran aja paling enggak gitu minta maaf Pak. Itu. Ada yang bilang gengsi. Kalau pengalaman saya karena enggak biasa Pak. Suami itu enggak biasa minta maaf kepada istri. Jadi kalau minta maaf malah jadi aneh. Saya pernah minta maaf gitu. Bu, maafkan ya. Malah kaget istri saya. Ada apa Pak? Gitu. Kaget, HP saya langsung dibuka-buka. Ada apa ya? Lu urusannya panjang jadi ya gitu. Akhirnya kapok nggak minta maaf lagi gitu. Para suami itu jarang minta maaf, jarang muji. Padahal istri kan tiap hari nyiapin kopi, sarapan. Mana ada itu muji, terima kasih Bu, baik Pak. Nggak ada. Ya toh? Terima kasih loh jarang. Tapi kalau di restoran Pak, pelayan datang, makasih Mbak. Nggak tahu, mesra banget loh gitu. Ya udah ini mungkin nasib kita lah gitu. Jadi kalau ada perbuatan buruk, akhlak yang buruk, Bapak Ibu, tidak bisa ditutup dengan ibadah ritual. Tidak cukup. Kemudian misalnya, astagfirullahaladzim, saya sudah menzalim, nggak bisa. Harus diselesaikan. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Atadrunal muflis, tahu nggak kamu orang bangkrut itu? Kata Nabi kan gitu kan? Orang bangkrut itu orang yang nanti di akhirat dia bawa pahala ibadah-ibadahnya, ya sholatnya, ya puasanya, ya haji umrohnya. Tapi dosanya dengan sesama itu gunung banyak banget. Maka akhirnya Pak, orang yang dizolimi itu dapat limpahan pahalanya Pak. Sampai semua pahalanya habis, lah daftar orang yang disakiti kok masih panjang. Lah kan pahalanya udah habis. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang dizolimi tadi langsung dosanya itu dipindah Pak, auto debit. Udah orang yang menzolimi. Jadinya apa? Pahalanya habis malah dapat tambahan dosa. Itulah yang oleh Rasulullah dikatakan orang yang bangkrut. Na'udzubillahi. Baik. Dikit lagi Pak. Lanjut. Karena akhlak baik itu termasuk dalam tausiah itu harus berakhlak juga Pak. Nggak boleh panjang-panjang juga kan, harus berakhlak gitu. Sekarang kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu dipuji oleh Al-Quran sebagai berakhlak yang mulia. Surah 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Nabi, engkau memiliki budi pekerti yang mulia. Sekarang saya tanya, Rasulullah sholatnya bagus nggak Pak? Nggak ada orang yang lebih bagus dari sholat Nabi. Pasti paling sempurna sholat Nabi. Haji umrohnya bagus nggak Pak? Pasti paling bagus. Tapi tidak ada pujian di Al-Quran yang menyebut itu semua. Wahai Rasul, sungguh bagus sholatmu, sungguh mabrur haji umrohmu. Nggak ada. Yang ada Pak, wahai Rasul, sungguh mulia akhlakmu. Engkau sungguh di atas budi pekerti yang mulia, yang luhur. Kenapa? Berarti kalau kita ingin meneladani, mencontoh Rasulullah itu, di samping memang semuanya kita usahakan keimanannya, ibadahnya ikut Nabi. Yang utama apa? Akhlaknya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau urusan iman, urusan ibadah, hablum minallah, yang tahu hanya Allah. Tapi dengan sesama ini urusannya akhlak. Termasuk dengan kenapa banyak orang non-muslim masuk Islam, mayoritasnya kan lihat akhlak umat Islam. Mereka tidak membaca Al-Quran Pak, mereka tidak membaca hadis, tapi karena melihat akhlaknya. Pernah berpikir nggak kenapa misalnya ya Indonesia ini Bapak Ibu, Indonesia negara kita ini itu 300 tahun yang lalu kurang lebih adalah negara paling gede yang beragama Hindu dan Buddha. Maka ada Borobudur, ada Prambanan, itu kan simbol-simbol tempat suci mereka. Sedunia paling gede pusat itu. Tapi tidak dalam waktu yang lama sebentar, beberapa tahun, berubah mayoritas menjadi Muslim. Karena apa? Karena yang datang ini yang membawa dakwah Islamnya orang-orang yang akhlaknya baik, langsung tertarik. Apalagi umumnya kita kan suka damai, betul nggak Pak? Ini bagus, cocok.
Kenapa di Eropa itu ada Islamophobia, nggak suka sama Islam? Karena yang datang ke sono itu mayoritasnya imigran gelap, mereka berbuat kriminal. Akhirnya orang punya asumsi, oh Islam kayak gitu. Padahal aslinya kan enggak. Nah, inilah pentingnya apa? Rasulullah mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Meskipun beliau juga mengajari sholat, mengajari ibadah yang lain, mengajari haji, tapi Nabi tidak sebutkan. Yang sebutkan apa? Menyempurnakan akhlak. Maka Rasulullah SAW juga bersabda berulang-ulang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Kalau enggak baik, lebih baik diam. Atau apa? Hormatilah tetanggamu, sambung silaturahim, hormati tamumu. Semua menyebut aspek sosial atau akhlak yang baik. Dan di dunia ini Bapak Ibu, kenapa mayoritas negara muslim itu menjadi kalah dalam hal kemajuannya? Karena persoalan akhlaknya. Kalau urusan iman insya Allah kita baik. Kalau urusan ibadah syiar kita luar biasa. Tapi kenapa kok kalah maju? Karena persoalan karakter kita, akhlak kita. Maka menjadi penting saya kira untuk kita proporsional mempelajari dan mengamalkan petunjuk agama ini tidak hanya pada aspek keimanan, ibadah, ritualnya, tapi juga apa? Kita coba untuk terus berikhtiar menjadi seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik. Kalau pertanyaan dari mana kita akan mulai Pak? Ya, kata Rasulullah apa? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, lingkungan terkecil kita. Yang kedua Pak, ya kita harapannya Pak, kalau kami di kampus, di pendidikan, harapan kita ya di dunia pendidikan itu ketika ngajarin agama itu bukan persoalan masalah ritual saja, tapi juga ya akhlak ini. Dan itu kalau bisa menjiwai semua mata pelajaran, mata kuliah. Kita berkeyakinan Bapak Ibu, kalau sejak kecil anak-anak kita sudah diberikan contoh, ya, diajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia, bukan hanya diajari secara kognitif, akademis, tapi juga diberi contoh. Insya Allah. Rasulullah butuh waktu 20 tahun ya untuk kemudian menjadi jaya. Maka insya Allah kalau kita mulai, insya Allah umat ini akan menjadi yang disebut oleh Al-Quran apa? Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Tidak hanya di dunia, terlebih jelas nanti di akhirat nanti. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki iman yang istiqomah dan akhlak yang mulia. Karena sudah amin, sudah selesai Pak. Biasanya kalau udah amin itu sudah selesai biasanya kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator kita, Ustaz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم يا فتاح يا حليم يا الله افتح علينا بفتوح العارفين اللهم يا فتاح يا غفار يا الله افتح علينا أبواب مغفرتك اللهم يا فتاح يا رحمن يا الله افتح علينا أبواب رحمتك اللهم يا فتاح يا حكيم يا الله افتح علينا أبواب حكمتك اللهم يا فتاح يا عليم يا الله افتح علينا أبواب علومك اللهم يا فتاح يا الرزاق يا الله افتح علينا أبواب أرزاقك اللهم يا فتاح يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله افتح علينا أبواب السماوات والأرض وما بينهما وإن لك المفاتح وأنت خير الفاتحين اللهم يا فتاح يا نور يا الله افتح قلوبنا بنورك ونور القرآن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.